Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Farroji, NIM 0111181003 akan menjelaskan materi ceramah tentang nuzul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena sesungguhnya dengan demikian dampaknya akan kembali pada diri kita, yakni kita akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan, dan keselamatan di hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia memegang teguh sunnahnya hingga akhir zaman kelak, termasuk kita yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hingga pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam harinya, hanya semata-mata karena ilmanaan watisaban, yakni penuh keyakinan semata karena Allah dan penuh pengharapan akan ridhonya. Hingga kita pun melakukan aktivitas amaliyah sehari-hari dalam bingkai iman dan takwa. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, juga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Semuanya diisi dengan amal salih, pekerjaan terbaik, prestasi kebajikan. Dan itulah wujud atau aplikasi dari tanda kita memahami dan menghayati Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran yang bukan sekedar bacaan tekstual, tapi ia lebih dari itu, adalah pengalaman kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada momentum bulan suci Ramadan ini, Al-Quran hendaknya menjadi daya dorongan kita untuk menjadi sumber motivasi dan pengawal kita dalam melangkah untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. Allah menyebut dalam Al-Quran, dikaitkan antara bulan Ramadan dan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridun wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra walituk ilul iddata tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan, bulan dalam yang diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah. Karenanya memaknai nuzul Quran pada bulan Ramadan penuh berkah ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber informasi dan motivasi, penguat jiwa, penyebar kasih sayang, serta bacaan kegemaran sehari-hari. Seperti Allah menyebutkan dalam ayat surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dengan berangsur-angsur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jiwa. Makna lainnya bahwa Ramadan bulan tadarus Al-Quran bermakna mendidik kita dan keluarga kita agar selalu menyuarakan bacaan Al-Quran di rumah kita sepanjang harinya. Jangan jadikan rumah kita sepi dari ayat sucinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegur kita dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, yakni hadis riwayat
Abu Daud, yakni sepi dari tadarus, zikrullah, doa dan sholat, seperti tempat kumpulan orang-orang mati saja dalam kuburan. Bahkan kuburan saja seringkali ramai dikunjungi orang untuk berziarah, berdoa, dan tak sedikit yang membaca Al-Quran di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna lainnya dari Al-Quran adalah menjadikan isinya benar-benar sebagai pedoman kehidupan yang mampu mengangkat manusia dari kegelapan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemunduran. Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yunazzilu ala abdihi ayati bayyinati liyukhrijakum minaz zulmati ilan nur wa innallaha bikum laraufun rahim. Yang artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Quran Surah Al-Hadid ayat 9. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa dengan ayat supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, artinya mengeluarkan dari kegelapan jahil seperti kebodohan, kekafiran, dan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kebenaran, menuju cahaya, petunjuk, keyakinan, dan iman. Imam Al-Qurtubi memaknakan sebagai mengeluarkan dari zulumat, yaitu syirik dan kekafiran kepada iman kepada Allah. Dan dalam hal kebodohan, misalnya terjadi kerusakan alam, bencana, kebobrokan moral, kriminalitas, pergaulan bebas, yaitu akibatnya jauh dari Al-Quran. Akibat nilai-nilai petunjuk Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Karenanya, dengan selalu bersama Al-Quran yang ditekankan kepada bulan Ramadan ini, dan itu menjadi pesan nuzul Al-Quran, maka marilah kita mentadarusinya dan mentadaburinya, sehingga akan senantiasa terhubung dengan Allah. Dan dengan demikian, dengan hal itu akan mampu memberikan spirit inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dan rahmat bagi manusia dan alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Pada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.